Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu perubahan dalam 4 langkah. Tonton terus ya videonya. Di antara para sarjana yang telah menyelidiki implikasi faktor sosial dalam mekanisme perubahan psikologis adalah Albert Bandura. Menurut peneliti, banyak perilaku yang dipelajari dengan mengamati bagaimana orang lain beroperasi dalam lingkungan sosial kita. Oleh karena itu, untuk mengadopsi suatu perilaku, kita harus memperhatikan perilaku yang akan dimodelkan, menghafalnya, dan kemudian mereproduksinya. Kita juga bisa diberi hadiah atau hukuman atas replikasi perilaku yang diamati oleh orang lain. Selain dampak lingkungan eksternal, Bandura juga menyelidiki dampak dari kemampuan dan sumber daya pribadi individu pada proses efikasi diri. Istilah yang terakhir mengacu kepada kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku yang diinginkan, mengatasi biaya dan hambatan yang biasanya menghalangi. Menurut Bandura, kita sendiri adalah agen terbaik dari perkembangan kita sendiri. Oleh karena itu, ekspektasi kita tentang kemanjuran memainkan peran kunci dalam peluang kita untuk benar-benar mencapai perubahan, atau untuk mengekspresikannya dengan kata-kata peneliti sendiri, yaitu keyakinan pribadi tentang kemampuan seorang memiliki efek yang besar pada kemampuan itu sendiri. Bagaimana kita mengintegrasikan konsep efikasi diri dengan masukan motivasi dan dukungan dari luar? Menurut Bandura, yaitu belajar adalah dua arah. Kita belajar dari lingkungan dan lingkungan belajar dari dan dimodifikasi oleh tindakan kita. Ada gagasan kedua dengan implikasi praktis yang bisa kita dapatkan dari teori ini. Perubahan itu sangat sulit karena dasar dari semua perubahan adalah keputusan yang solid yang dibuat oleh individu. Semakin besar perubahan yang diinginkan, semakin solid dan kuat keputusan ini. Jelas, jika Anda ingin menghasilkan perubahan besar, Anda perlu menyelaraskan alam sadar dan alam bawah sadar. Dengan kata lain, Anda tidak hanya perlu memiliki dorongan rasional, tetapi juga dorongan emosional terhadap perubahan. Perubahan terbesar dan paling stabil selalu terjadi ketika ide rasional dikombinasikan dengan dorongan emosional yang besar. Memang, dalam proses perubahan terbesar bukan argumen logis yang mendorong tindakan, tetapi emosi. Ketika kedua elemen ini bersatu dan selaras, kemungkinan menghasilkan perubahan yang stabil meningkat sangat besar. Sebaliknya, jika dorongan emosional hilang, risiko mundur pada halangan pertama sangat tinggi. Inilah sebabnya mengapa kemauan keras saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang stabil dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh klasik dari efek rebound, di mana misalnya Anda memulai diet dan pada peristiwa stres pertama Anda melampiaskannya pada makanan, mendapatkan kembali semua kilo yang hilang. Beginilah cara kerja perubahan. Kombinasi keputusan rasional dan dorongan emosional menghasilkan niat yang stabil untuk bertindak. Tindakan ini didukung lebih lanjut oleh sikap positif pribadi seseorang terhadap perubahan. Akhirnya, dukungan sosial melengkapi formula tersebut yang selanjutnya meningkatkan kemampuan keberhasilan. Ini adalah poin-poin penting dari bab ini ya. Yang pertama, psikologi menjelaskan perubahan tidak hanya dengan mendefinisikannya, tetapi juga dengan menyarankan beberapa metode praktis untuk diterapkan dalam rangka mengarahkannya ke arah yang diinginkan. Yang kedua, dalam psikologi, istilah perubahan mengacu pada perubahan apapun dalam perilaku yang mempengaruhi fungsi seseorang, baik yang disebabkan oleh intervensi eksternal atau lainnya, atau terjadi secara spontan. Yang ketiga, orang seringkali tidak jelas dalam pikiran mereka apa yang sebenarnya ingin mereka capai ketika harus menerapkan perubahan yang diinginkan. Kedua, orang tidak tahu bagaimana menerapkan perubahan dalam kehidupan mereka sendiri. Yang keempat, psikolog sebenarnya telah mengidentifikasi 3 elemen kunci yang mendasari setiap perubahan: niat, sikap pribadi, dan dampak sosial yang dirasakan. Yang kelima, asumsi-asumsi ini memunculkan teori perubahan terencana yang menyatakan bahwa kontrol perilaku berhubungan langsung dengan kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Tetapi pada saat yang sama, hal ini juga dipengaruhi oleh dukungan. Yang keenam,
Oleh karena itu, ekspektasi kita tentang efektivitas memainkan peran kunci dalam peluang untuk benar-benar mencapai perubahan. Yang ketujuh, jika Anda ingin membawa perubahan besar, Anda perlu menyelaraskan alam sadar dan alam bawah sadar tidak hanya memiliki dorongan rasional, tetapi juga emosional terhadap perubahan. Terakhir, beginilah cara kerja perubahan. Kombinasi keputusan rasional dan dorongan emosional menghasilkan niat yang stabil untuk bertindak. Tindakan ini didukung lebih lanjut oleh sikap positif pribadi seseorang terhadap perubahan. Akhirnya, dukungan sosial melengkapi formula tersebut yang selanjutnya meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.